Halo semuanya, buat kamu yang belum kenal, perkenalkan aku Eli Krisnawati, biasa dipanggil Eli. Nah, untuk bahasa kali ini aku bahas tentang tema yang berbau dengan pendidikan, karena aku tuh sangat suka sekali untuk membahas isu yang berbau dengan pendidikan. Nah, maka dari itu, bahasan kali ini aku mau bahas mengapa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah, dan aku akan menyajikan 5 faktor yang menyebabkan hal tersebut dari sudut pandang yang pribadi, dan faktor ini tuh bisa jadi salah, tapi belum tentu benar. Faktor pertama adalah ranking PISA atau Program for International Student Assessment yang diadakan oleh OECD Organization, di mana program ini dilaksanakan selama 3 tahun sekali dan terakhir kali dilaksanakan adalah tahun 2018. Dan target sampel untuk peserta PISA ini adalah anak usia 15 tahun dengan 3 kategori penilaian, yaitu ada Math, Reading, dan Science. Nah, menariknya adalah Indonesia masuk dalam 10 besar dari 70 negara yang berpartisipasi untuk mengikuti PISA tersebut. Tapi sayangnya 10 besar dari bawah, dan ini sangat-sangat menyedihkan tentunya. Nah, meski demikian, tentu ada yang mengkritisi dari PISA ini. Kenapa? Dari partisipan negara yang mengikuti PISA ini. Kalau terakhir diadakan itu kan jumlahnya 70 negara ya, sedangkan total negara yang diakui oleh PBB itu ada 100 lebih negara, yang artinya kurang 40-50 negara yang berpartisipasi. Seandainya nih, semua negara itu berpartisipasi mengikuti PISA ini, apakah mungkin Indonesia akan tetap berada di 10 besar terbawah? Belum tentu kan? Nah, meskipun demikian, gak menjadi masalah sih, karena ada sisi positifnya juga Indonesia bergabung untuk mengikuti sebagai partisipan di PISA ini. Kenapa? Karena paling tidak nantinya pemerintah itu khususnya Menteri Pendidikan tuh punya gambaran tentang kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi punya standar nih untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia sehingga bisa membuat kebijakan baru kan. Nah, karena kalau misalkan Indonesia juga nggak menjadi partisipan, maka pemerintah akan merasa aman saja, akan merasa bahwa pendidikan Indonesia akan lebih baik. Makanya ada untungnya juga untuk Indonesia bergabung menjadi partisipan di PISA ini. Nah, tadinya kan ada 3 kategori nih penilaian terhadap PISA ini kan, ada Math, ada Reading, ada Science. Nah, aku mau bahas dari ketiganya. Yang pertama adalah Reading. Reading comprehension di Indonesia itu sangat rendah. Kenapa? Banyak banget orang Indonesia itu bisa baca tulis, tapi di antara mereka ada yang belum bisa untuk menemukan ide, terus makna setiap kalimat, apalagi sebuah kesimpulan dari apa yang mereka baca. Kadang mereka tuh masih bingung, ini aku baca apa ya? Itu paragraf 1 itu isi tentang apa sih? Itu masih bingung gitu. Jadi reading comprehension-nya itu masih belum kuat banget, masih belum meningkat gitu kan. Sehingga jika hal ini dipertahankan, maka akan menyebabkan orang-orang di Indonesia itu menjadi sasaran empuk terhadap informasi bodong atau hoax. Yang kedua adalah Math. Nah, Math ini kan mengajarkan penalaran secara logika yang kritis dan logis ya, dimana nantinya Math ini juga bisa untuk menganalisa sedalam-dalamnya. Sayangnya di Indonesia itu kurang diterapkan, terutama dalam pendidikan formal, karena banyak sekali guru yang meminta untuk hafalan tapi tidak ada untuk pemahaman untuk daya nalar terhadap suatu rumus tertentu. Misalnya ada rumus AX plus BX plus C sama dengan 0, gak dijelaskan asal usulnya dari mana, tapi langsung aja yaudah rumusnya udah dari awalnya kayak gini, kamu ikutin aja gitu. Jadi ya siswa cuma ngapalin tanpa dia tahu asal usulnya dari mana, sehingga itu masih kurang banget penalarannya. Yang ketiga adalah Science. Misalnya ketika dia tanya mengapa pelangi itu bisa ada, jawabannya karena karena adanya pembiasan. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir mereka, yang mana ilmu pengetahuan menjadi sangat minim di dalam dirinya. Dan untuk belajar ilmu pengetahuan pun kayak kurang greget banget ya. Padahal Science ini berfungsi untuk membangun sesuatu yang logis. Faktor yang kedua adalah kualitas gurunya. Nah, faktor kualitas guru ini akan aku pecah dari beberapa poin. Yang pertama adalah penyeleksiannya. Menurut aku, penyeleksian guru di Indonesia itu masih kurang ketat, masih kurang mementingkan yang namanya kualitas gitu. Karena beberapa kali aku lihat adalah guru tuh gampang banget masuk ke sekolah tanpa ada penyeleksian ketat. Contoh nih, ketika dia alumni sekolah tersebut dengan background-nya pendidikan dia karena background pendidikan, atau karena dia tuh punya kenalan dengan orang tersebut, dia akan mudah masuk di sekolah itu untuk mengajar. Padahal mungkin dia tuh belum punya passion untuk mengajar di sana, tapi hanya karena nggak ada pekerjaan lain akhirnya yang mau diterima.
Dan menurut aku ini sangat-sangat disayangkan kalau terus dibiarkan kan ya. Karena kualitas guru juga penting dalam menentukan sebuah jalannya pendidikan yang ada di Indonesia. Poin kedua adalah terkait pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini sering banget ya aku lihat juga, aku merasakan juga ada guru yang mager untuk nggak ngajar, entah dia ke kantin atau emang dia nggak pengen ngajar aja. Dia dengan mudahnya untuk memberikan tugas kepada siswanya, terus setelah itu dia nggak balas sama sekali, ataupun cuma dibiarin aja dan penilaian dan nggak ada pemahaman sama sekali gitu. Dan yang paling keselnya adalah kadang siswa itu diberi tugas 1 LKS penuh untuk dikerjain. Jadi semua soal-soal yang ada di LKS itu suruh dikerjain, dan itu kayak dikumpulin aja, tapi besoknya tuh tetap aja nggak ada pembahasan dari soal-soal tersebut atau dari materi per babnya di situ. Sehingga nih siswanya juga nggak mau mencari tahu dari setiap bab, kamu mencari pertanyaan dari setiap apa yang dia baca. Gurunya juga melakukan hal yang seperti itu, dan ketika hal ini dipertahankan maka akan menjadi lingkaran setan. Faktor yang ketiga adalah reward untuk guru. Nah, reward guru ini tahu sendiri kan, gaji guru tuh kecil banget, dan mana menurut aku tuh kayak gak cukup aja gitu untuk bayar kuliahnya selama 4 tahun atau bahkan ada yang 5 tahun gitu kan. Terus gak cukup aja untuk kehidupan pribadinya. Makanya banyak sekali guru-guru yang mencari penghasilan yang lain. Dan ini juga ada kaitannya dengan dari anak-anak dari sekolah bagus, dari sekolah berkualitas, itu jarang sekali berpikirnya untuk menjadi guru ya, karena gaji guru tuh dikit. Jadi dia lebih memilih untuk menjadi profesi yang lain yang mana lebih menguntungkan, yang mana lebih menjanjikan gitu. Gak cuma soal gaji, tapi reward untuk guru-guru yang kreatif dalam pengajarannya. Karena menurut aku tuh kurang banget apresiasinya terhadap guru yang memiliki cara atau metode pengajaran yang kreatif sehingga siswa tuh banyak sekali berantusias untuk belajar. Nah, kalau misalkan ini terjadi kan artinya bisa menumbuhkan semangat guru yang lain untuk memiliki metode yang sama kan, untuk berpikir gimana caranya biar siswa itu bisa mau belajar dengan cara-cara yang mereka buat atau dengan kreativitas mereka gitu. Faktor keempat adalah siswa dibakuskan untuk menjadi seorang yang kompetitif dan individualisme gitu. Misalnya, di dalam sekolah itu kompetitifnya itu bukan kompetitif secara prestasi untuk penelitian ataupun apa gitu, itu nggak ada, tapi dalam arti cuma nilai yang ada di kelas gitu, dalam suatu pelajaran tertentu. Misalnya, kompetitif untuk tinggi-tinggian nilai yang mana nantinya akan dibanggakan oleh guru, ya nggak tahu, nggak peduli juga itu nilai dari hasil mana, yang penting ketika dia dapat nilai tinggi, itu dia akan merasa dihargai. Dan sifat individualisme dari siswa itu sangat mempengaruhi juga terhadap lingkungannya. Misalnya dari sedikit yang aku baca, pendidikan di luar negeri itu kayak benar-benar bikin esai terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kayak dia tuh membuat sebuah kepedulian, terus membuat sebuah solusi melalui sebuah tulisan. Tapi sayangnya di Inggris tuh enggak. Jadi akhirnya mereka tuh kurang peka terhadap lingkungan, kurang mengetahui masalah terhadap lingkungan, apalagi untuk memecahkan sebuah masalah dari lingkungan tersebut. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir ini adalah berkaitan dengan anggapan dari sebagian masyarakat yang ada di Indonesia yang menganggap bahwa pendidikan itu cuma ijazah, pendidikan itu tempat untuk mencari uang. Padahal pendidikan itu untuk benar-benar untuk mencerdaskan suatu bangsa ya. Terus kayak dengan adanya pendidikan itu bisa mempengaruhi banget pola pikir seorang. Sayangnya di anggapan masyarakat itu tidak begitu. Karena banyak sekali beranggapan bahwa ngapain sih pendidikan tinggi, toh ujungnya kamu juga bakal di dapur. Ngapain sih pendidikan tinggi, toh ada juga kok orang yang gak sekolah tapi dia bisa sukses. Ya intinya menganggap bahwa pendidikan itu sebagai materialis lah gitu, untuk mencari uang, bukan untuk mencari ilmu. Dan cuma mementingkan ijazah, yang mana ijazah juga bisa dibeli kan. Jadi orang tuh beranggapan bahwa ya pendidikan itu gak penting-penting banget lah kalau ijazah itu bisa dibeli. Buat apa belajar selama 12 tahun, 16 tahun, apapun. Dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, entah dari guru, orang tua, siswa, dan yang paling penting adalah pemerintah, khususnya adalah Menteri Pendidikan. Dan kalau bisa anggaran untuk pendidikan itu ditambahkan lagi supaya setiap warga negara itu mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan. Karena pendidikan itu kan mencerdaskan segenap bangsa supaya orang-orang Indonesia itu tidak gampang dibodohi, terutama tidak gampang dibodohi oleh orang yang ada di dalam Indonesia itu sendiri.
Dan kemarin sih sebenarnya aku cukup menarik ya waktu aku lihat live Instagramnya Kak Maudy Ayunda bersama Pak Nadiem Karim yang berkebijakan-kebijakan meningkatkan fasilitas yang berbau teknologi dan berikan reward untuk guru kreatif serta menerapkan konsep merdeka belajar untuk siswanya. Dan semoga rencana untuk Pak Nadiem itu berjalan lancar dimudahkan dan semoga semuanya itu semua warga negara menjadi orang yang cerdas sehingga tidak gampang dibodohi terutama oleh para politikusnya sendiri. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.